Karena kalau urusan ibadah nggak mau ditegur gitu kan. Terima kalau yang kerjaan boleh tegur, tapi kalau urusan ibadah masing-masing jangan ditegur. Nggak terima, ya udah. Akhirnya besok di pintu hotel nggak boleh masuk nih orang. Akhirnya dia bilang, lo keluar dari hotel susah lo gitu kan. Dikata begitu. Ya alhamdulillah kerja bertahun-tahun di hotel nggak punya apa-apa. Tapi setelah keluar dari hotel malah punya rumah, punya motor, punya kendaraan gitu. Ini berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Buwana semua. Di balik bubur sumsum yang hangat, ternyata tersimpan kisah perjuangan yang penuh makna. Tim Buwana kali ini mengunjungi Pak Komarudin, pemilik bubur sumsum A3I, yang membangun usahanya dengan menjunjung tinggi kejujuran, ibadah, dan semangat berbagi. Bagaimana perjalanan hidupnya hingga menginspirasi banyak orang. Simak video ini sampai selesai, karena ada kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Apalagi kalau ada yang mesen, sampai pernah Masjid Bakri mesen 500, terus masjid ini mesen 200, masjid ini ya habis 1000 bisa, pernah begitu. Sehari, akhirnya kalau dagangnya libur, karena banyak pesenannya gitu. Nama saya Komarudin, nama usaha bubur sumsum, bubur jagung A3I. A3I itu ada singkatannya. Allah, Iman, Islam, Ihsan. Jualannya di lokasinya Bang? Posisi di Minangkabau Dalam, Pasar Minangkabau, patokan depan Studio 14. Pasar ya Bang? Pasar Minangkabau. Udah berapa lama dagang kayak gini Bang? Kalau aneh dagang di Minangkabau ini baru 3 tahun. Yang lama di Citayam dari 2010 di Citayam. Udah dagang? Aneh dulu belum di sini, udah di Citayam 2010. Di sini pas anak dapat SMP 67, pulang kampung. Hijrah, bukan hijrah, pulang kampung. Balik lagi kampung. Back to kampung. Kalau di total Bang, jualan bubur sumsum ini udah berapa tahun Bang? Hampir 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Lama juga ya? Dari 2010. Nah, pernah kerjaan lain Bang? Sebelum usaha bubur ini, ada pernah kerja di hotel. Itu Pakai apa? steward di hotel Grand. Nah itu kerja di hotel berapa tahun Bang? Hampir 4 tahun dewe. Dewe 4 tahun. Abang akhirnya memutuskan buat jualan bubur sumsum? Karena dulu Ani sempat ada kelas sama supervisor hotel gitu kan. Ketika Ani lagi sholat ditegur, Ani bilang, ada kalau urusan ibadah nggak mau ditegur gitu kan. Terima kalau yang kerjaan boleh tegur, tapi kalau urusan ibadah masing-masing jangan ditegur. Nggak terima, ya udah. Akhirnya besok di pintu hotel kagak boleh masuk nih orang. Akhirnya dia bilang, lo keluar dari hotel susah lo gitu kan. Dikatain begitu. Ya alhamdulillah kita buktiin sama dia. Kerja bertahun-tahun di hotel nggak punya apa-apa. Tapi setelah keluar dari hotel malah punya rumah, punya motor, punya kendaraan gitu. Ini berkahnya gitu. Makanya tadi dia bilang pakai rumus A3 itu, jadi keberkahannya di situ gitu. Jadi kadang-kadang suka pedagang-pedagang yang lain kan suka begitu, pada ngeluh nih kayak pedagang keliling gitu kan. Bang sepi bang ini. Tapi kalau maghrib gitu kan, maghrib bisa tuh. Suka pada ngobrol kan, kalau pada istirahat gitu di pos sampai di mana. Ngetem, ngobrol aja sama. Ngeluh sepi, ngeluh ini, ngeluh macem-macem gitu kan. Cuman kayak terbalikin. Abang kalau dipanggil pada nengok gak? Panggil siapa? Itu yang punya maghrib, abang mau nongkrong di sini aja. Nggak dipanggil maghrib, bukannya masuk masjid musola, malah nongkrong di pos. Wajar lah kalau sepi, dia bilang. Kayak ngasih rezekinya gitu. Bang, abang jualan bubur sumsum ini belajarnya dari mana? Kalau belajar otodidak, alhamdulillah nggak pernah belajar, nemu aja resepnya juga. Makanya kalau ditanya-tanya resep ini semuanya nggak tahu dari mana, pokoknya
dengan sendirinya aja gitu. Resep justru malah dari pelanggan sendiri. Bang, tambahin ini bang, tambahin gula ini, bang, tambah ini gitu. Dan masukan dari pelanggan gitu. Kita pelanggan komplain nggak kita ambil pusing gitu, malah kita buat masukan gitu kan. Jadi bang, ini aman ya bang ya, kadang-kadang kan yang ibu-ibu yang lebih sering komplain itu ibu-ibu. Bang, gulanya pakai pemanis gak bang? Cobain aja deh bu, kalau anak ibu batuk makan, besok saya balikin, saya tambahin buat berobatnya. Ya alhamdulillah, 16 tahun nggak ada yang komplain gitu kan, malah nambah, malah kesempatan ini gitu kan. Pas dikecilin sama orang gitu kan, ya kita bismillah dengan modal pertama bukan bubur sumsum, malah bubur bayi itu ngambil sama orang, jadi ngambil di bos gitu kan, ambil sama orang, gaji 300.000 sebulan, anak 3. Ya alhamdulillah dengan modal 300.000 itu manfaatin buat modal awal, beli panci, beli ini gitu. Ya alhamdulillah. Nah, bubur jagung juga sama. Awalnya dulu bukannya belajar ini, malah karena hujan mampir di toko bubur jagung. Lihat bubur enak nih gitu. Ternyata di bubur apaan, bahannya apaan gitu. Udah dengan sendirinya aja. Dengan sendirinya. Ya alhamdulillah. Jadi ada dulu awal-awal sempat nyicilnya sebelum habis bulan gajian itu, pagi ambil bubur bayi kan pagi tuh, storannya besok pagi, ke store subuh baru di store. Jadi duit belanjaan, duit storan itu ada buat modal gitu. Jadi manfaatin modal orang buat kita usaha gitu. Nah, waktu awal-awal tuh apa jualan langsung ramai atau Nah, kalau namanya pedagang, alhamdulillah kalau awal sih emang sepi semuanya ya. Cuman alhamdulillah ya mungkin karena Allah kasih jalan Allah kali ya. Setiap habis sholat nih kalau maghrib nggak habis, udah aneh kap-kapin begini nih, aneh gelas-gelasin begini, aneh bagiin tuh setiap orang keluar dari musola, dari masjid gitu kan. Ini bang bawa buat apa? Buat di rumah, buat makan di rumah, buat ini. Ya, selama dagang di perumahan tuh. Ya alhamdulillah, kalau lagi pas dekat-dekat pesantren kan di Citayam banyak pesantren. Udah, izin sama kiainya. Udah Isya nih, pokoknya patokannya Isya. Kalau di sana patokannya Isya, di sini maghrib. Isya udah bubur masih banyak, izin sama kiai. Kiai, anak-anak udah selesai belum ngajinya? Bentar lagi, boleh gak kita ngasih bubur nih? Bubur apa? Bubur jagung, bubur sumsum. Kamu nggak mesen? Enggak, ini dari saya buat anak-anak santri, buat pada makan habis ngaji. Ya alhamdulillah, pinjam mangkok sama kiai, kita mangkok-mangkokin semua. Gitu. Jadi setiap nggak habis, dan ke pesantren kita kasih pesantren. Kalau pas lagi di masjid musola, kita kasih masjid musola. Ya alhamdulillah dari situ kebuka rezeki kita gitu. Bahwa kita ngasih sedikit, Allah ngasih banyak gitu, alhamdulillah gitu. sering berbagi gitu, kalau sisa gitu apa nggak rugi bang? Nggak ada istilah rugi, mungkin itulah baru saya ngerti selama dagang bubur sumsum, bubur jagung ini, baru ngerti ilmu berkah tuh di situ gitu. Kita ngasih bukannya malah berkurang, malah bertambah gitu. Mungkin baru ngerti ilmu keberkah di situ. Mungkin kalau yang pedagang yang lain yang dicari untung gitu. Jadi segala cara gimana biar dapat untung gitu. Kalau saya ya alhamdulillah gitu. Selama apalagi sekarang nih barang-barang pada naik. Ya kita standar aja, harga biasa aja 5.000, nggak naik-naik gitu kan. Oh, ini berarti beberapa macam ini harganya sama, variasi atau sama? tetap 5.000, nggak ada, tetap 5.000 semua. Setiap hari ini bisa menjual berapa cup ya? Berapa cup bang? Kalau pagi kurang lebih sampai 120, sore bisa hampir 100. Pokoknya hampir 200 cup lah. Berarti sehari 200 cup ya? Hampir kurang lebih lah gitu. Ada pengalaman menarik nggak bang selama jualan bubur sumsum? Ada. Dulu ketika waktu Citayam kan emang punya majelis di Citayam itu, istri ngajar TPA. Ketika saya bingung, emang kan saya nggak narikin bayaran ke anak-anak, itu mau bikin acara maulid nggak ada dana gitu kan. Ketika nggak ada dana, kita lagi dagang keliling di perumahan, maghrib, tahu-tahu gerobak tumpah. Motor terbalik semua, bubur tumpah semua kan, maghrib. Pas selesai maghrib, anak-anak pada bilang, Pak,
gerobaknya tumpah Pak, katanya buburnya tumpah di luar. Ya udah, saya buru-buru selesai sholat saya keluar bebenah, lagi ngerapin bubur itu subhanallah merinding gitu. Anak-anak pada ngasih duit gitu. Pak, ini dari mama, ini dari papa, ini dari ini pada ngamplopin gitu buat tambah modal lagi. Gara-gara terbalik. Jadi ketika kita besok mau bikin maulid gak punya dana, jadi punya dana dari situ itu alhamdulillah buat bayar ustadznya, buat bayar acara itu dari situ gitu. Ya gitu lah, alhamdulillah pengalaman yang kita nggak ini. Kalau ada cerita sedih selama Ya kalau sedih paling hanya kalau soalnya hujan gitu kan, hujan yang bikin ini. Tapi sih ya alhamdulillah karena sini emang kita nggak niat mau ini, pokoknya bubur sampai di mana habis, tetap habis kayak tadi bilang, nggak habis bagian tetangga, bagian pokoknya yang nongkrong yang pada ini makan bubur gitu. Tapi kalau pas maghrib atau isya di sini juga sama, bagi-bagian aja yang pas lagi saya taklim nih makan bubur. Ya alhamdulillah itu yang dibilang berkah itu kali, nggak ada batas limit buat kita ngukur untuk keuntungan. Yang penting pulang bawa rezeki, itu yang kita store ke istri. Alhamdulillah lama istri nggak komplain, berkah mungkin itu yang namanya bahan-bahannya halal itu gimana Pak? kalau saya emang sih alhamdulillah kalau bahan-bahan bubur ini kan dari kelihatan gula-gulanya bahan-bahannya emang bahan alami semua ya, kayak santannya dengan gulanya nggak pakai pemanis gitu kan. Itu yang kita jaga kan, itu aja. Gula, yang penting gulanya lah. Orang kalau gula pakai pemanis itu udah haram kan, Ya. Udah ngebohongin orang, ngejolimin orang. Nah, betul. Banyak kan, makanya kan sayang kalau kita mencari untung, gulanya setengah kilo, pemanisnya biasa aja jadinya. Gitu. Tapi kan kita nggak mau begitu. Ya alhamdulillah menjak ini 100% amin. Pokoknya kita jamin buat anak-anak kecil makan aja aman gitu kan. Apalagi bayi yang rentan gitu. Sampai berapa Pak? Sampai berapa cup habis misalnya gitu? Kalau Itu habis 100 cup gitu ya. lebih bisa, apa kalau lagi Ramadan itu Ramadan bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat dari hari biasa gitu. Kalau Ramadan 100 kapan Bro? lebih, Lebih? bisa lebih kalau Ramadan Kali 5.000 ya Pak? kali 5.000 itu alhamdulillah kan dua tempat kalau Ramadan, Oh 2 tempat ya? 2 tempat, sini 1 sana 1 gitu. Apalagi kalau ada yang mesen, sampai pernah Masjid Bakri mesen 500, terus masjid ini mesen 200, masjid ini ya habis 1.000 bisa, pernah begitu sehari. Akhirnya kalau dagangnya libur karena banyak pesenannya itu. Nah, beda kan? Iya. Nah itu siasat ini gimana Bang untuk dagang juga? Jadi kadang enggak, kalau hari Jumat gini biasa aja, ada dagang biasa, normal aja biasa. Ada kan pelanggan nih, karena dia buat sedekah gitu kan, minta murah. Bang, saya mau sedekah, bisa gak diturunin harganya gitu. Misalnya dari 5.000 minta 4.000 Bang. Wah, kalau nggak diturunin nggak bisa saya harganya, saya bilang. Cuman gini aja Bu, Ibu nggak saya turunin harganya, tapi saya tambahin, mau gak? Tambahinnya berapa Bang? Ya serah saya, kalau tambahan mah gimana maunya saya, bisa tambah 10, bisa 20. Oh gitu ya Bang, akhirnya ya udah ACC gitu kan. Dia misalnya 50 bisa 70 jadinya. Karena lebih besar kan, karena saya ikhlas nambahinnya kan, ketimbang kita dikurangin harganya 4.000. Tapi kan kualitasnya kurang hitungannya gitu. Kalau Jumat paling begitu, saya nggak pernah ngambil keuntungan, paling ya tambahin gitu. Misalnya buat masjid, dia misalnya 50 cup, kita bikin bisa 60, bisa 70 cup gitu. Tambahnya banyak juga ya? Makanya alhamdulillah. Kan itu Bang tadi keberkahan itu kan, kita bisa numpang nitip. Sedekah gitu. Itu sedekah juga. Kadang-kadang nih ada yang kalau Jumat nggak habis, ya udah kita bagiin Grab, kita bagiin yang ya kayak begini, kayak pokoknya yang ada di jalan aja kita itu. Ya alhamdulillahnya begitu. Ya kalau buat pedagang-pedagang yang lain, kita kalau nyari keberkahan, nyari buat rumah tangga, istilah kata karena tadi kan jangan kasih makan ke istri itu dengan barang-barang haram, barang-barang yang ini. Hindari pinjam-pinjaman riba seperti pinjol, dana-dana yang kita yang panas lah buat modal usaha gitu. Insya Allah berkah gitu. Kalau kita pakai usaha pakai modal-modal pinjaman pinjol itu nggak bakalan lama kalau kita pakai uang itu.
gitu. Dan kalau bisa juga kita harus jujur sama pelanggan. Barang ini pakaiannya pakai apa, gulanya pakai pemanis apa enggak, itu yang penting jujur aja sama pedagang. Ditambah lagi senyum gitu kan. Kalau kita dagang cemberut aja orang nggak ada yang nyamperin gitu. Itu kunci yang ininya gitu kan. Tapi kalau ujian buat pedagang sih semua hampir sama aja, kan macam-macam tipe orang. Ada yang tipenya begini, ada yang tipenya B, ada yang tipenya C, ada yang ngeselin, ada yang ya itulah, kita banyak istighfar doang gitu. Buana yang ada di sekitar Jabodetabek ingin pesan bubur ini juga bisa. Bubur ini tempatnya di Pasar Minangkabau, tepatnya di depan Studio 14, Jalan Minangkabau Dalam. Mungkin itu saja, harganya murah kok, hanya 5.000, bisa kenyang, bisa puas. Kalau buat usaha kami buka jam 7 sampai jam 10 kurang lebih. Kalau sore jam 4 sampai maghrib, sampai jam 6. Teman-teman Bowana, kisah Pak Komarudin mengajarkan bahwa usaha yang dijalankan dengan kerja keras, kejujuran, dan kepedulian kepada sesama dapat menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan pantang menyerah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung Bowana dengan menyukai video ini dan membagikannya. Ikuti terus perjalanan kami untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.